Di era gempuran harga HP yang menggila, budget 3 jutaan jadi angka yang ideal di kalangan menengah. Biar nggak salah pilih, gue udah siapin daftar HP 3 jutaan paling worth it. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Kalau elu termasuk hobi gaming, Infinix GT 30 5G bisa jadi pertimbangan di harga 3 jutaan bos. Salah satu fitur spesial dari HP ini yaitu GT Triggers dengan kontrol setara konsol. Berkat tombol L1 dan R1 yang responsif dan gampang dipencet, elu bisa lebih cepat buat aim dan scope di game PUBG, Delta Force, dan game perang sejenisnya. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 7400 5G yang udah lumayan ngacir. Ada satu varian memori doang, RAM-nya 8GB dan internalnya punya luas 256GB. Layarnya cakep banget karena udah pakai AMOLED 144Hz. Asiknya juga, Infinix ngasih resolusi 1,5K sampai kecerahan 4500 nits. Baterainya emang nggak sebadak HP zaman sekarang, yaitu cuma 5500 mAh doang. Tapi menurut gua, chipsetnya berhasil ngebuat efisiensi baterainya jadi lebih irit. Buat jepret santai, kameranya juga udah asik. Tapi jangan berharap rekaman videonya yang stabil juga, bos. Gak sikat Infinix GT 30 5G lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, jadi salah satu HP terlaris di harga 3 jutaan. Poco X7 5G nunjukin taringnya lewat chipset Dimensity 7300 Ultra. Nggak cuma gesit buat multitasking harian, buat main game agak berat juga siap banget. Layarnya udah pakai konsep curve yang elegan. Biar lebih manjain mata majikannya, Poco ngasih panel AMOLED 120Hz yang resolusinya udah 1,5K. By the way, layarnya udah diproteksi Gorilla Glass Victus 2. Kameranya emang bukan yang level flagship, tapi gokilnya Poco berani ngasih triple kamera belakang 50MP, termasuk sensor IMX882 sampai fitur OIS dan AS. By the way, rekam video 4K juga bisa banget nih. Dibanding Poco X6, sayangnya Poco X7 downgrade di bagian fast charging. Yes, kalau dulu fast chargingnya sampai 67 watt, sekarang cuma 45 watt doang bos. Oke, kalau lo naksir sama Poco X7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, Moto G67 Power cocok buat elo yang suka pergi-pergian karena baterainya 7000 mAh. Perlu lo tahu juga nih, Motorola ngasih teknologi baterai silikon karbon yang lebih berkualitas dibanding lithium ion. Dalam paket pembelian, lo bakal dapetin fast charging 33 watt. Emang sih bukan yang ngebut banget, tapi lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali bos. Buat dapur pacunya, chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang Antutunya tembus 840 ribuan poin. Memorinya 8/256GB, tapi RAM-nya bisa didongkrak sampai 24GB. Layarnya sih udah asik di 120Hz, cuma yang rada kentangnya panelnya masih IPS LCD. Rekam video 4K di semua lensa juga bisa banget. By the way, sensor kamera belakangnya pakai sensor Sony ALYT-600 yang lumayan cakep. HP ini emang gak tahan air, yaitu cuma IP64 yang tahan percikan air. Tapi sisi lebihnya, Motorola ngasih sertifikasi militer tahan banting. Nah, kalau lu suka sama Moto G67 Power 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh.
Yang kedua, performa Snapdragon gacor, baterai juga badak banget. iQOO Z10 5G jadi HP bestseller di harga 3 jutaan yang all-rounder. Layarnya udah AMOLED 120Hz yang kecerahannya sampai 5000 nits. Walaupun baterainya punya kapasitas 7300 mAh, tapi bodinya cuma 7,9 mm doang. By the way, iQOO juga ngasih pengecasan ngebut berkekuatan 90 Watt. Soal mesin tempurnya, chipsetnya ngandelin Snapdragon 7S Gen 3 yang masih worth it buat beberapa tahun ke depan. Buat harga 3 jutaan, lu bakal dapetin varian memori 8/128GB atau 8/256GB. Speaker HP ini emang masih mono, tapi menurut gua suara langsung speakernya masih cukup oke. Buat ngasih jepretan dan rekaman yang bersaing, kamera belakangnya bawa lensa Sony IMX882 plus OIS. Oke, kalau lu naksir sama iQOO Z10 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, punya desain premium dengan frame aluminium. Infinix Note 60 5G jelas ngasih feel body yang mewah dibanding kebanyakan HP sekelasnya. Baterainya emang badak banget di 6500 mAh, tapi gokilnya bodinya cuma 7,4 mm dan berat 199 gram doang. Gak lupa juga HP ini support fast charging 45 Watt dan wireless charging 30 Watt. Buat layar dijamin bikin mata betah. Yes, panelnya pakai AMOLED 144Hz yang resolusinya udah 1,5K. Kecerahannya juga sampai 4500 nits yang bakal tetap terang di luar ruangan. Setup kamera emang nggak banyak dan nggak tinggi, tapi lumayan lah ya, seenggaknya Infinix ngasih fitur penstabil OIS di kamera belakangnya. Buat mesin tempurnya, Infinix nanemin chipset Dimensity 7400 Ultimate dan memori 8/256GB. Nah, kalau menurut lu, Infinix Note 60 5G dirasa worth it. HP-nya bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Overall, gue rekomendasiin Infinix GT 30 5G kalau lu suka gaming dan butuh fitur ekstra. Terus kalau nyari yang all-rounder bisa lirik iQOO Z10 5G. Kalau tertarik, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.